Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Ya baik. Assalamualaikum Ibu Anita. Apa boleh bisa dimulai nih Bu? Suara Anda terdengar jelas Ustaz ya? Insya Allah terdengar. Ustaz, nanti Ana bisa share screen Ustaz ya? Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah bisa. Nanti ada operator dari sekolah. Oke, siap Ustaz. Ya ini kebetulan posisi saya lagi di masjid. Nanti ada operator dari sekolah Ustaz insya Allah. Siap Ustaz. Pegang aja. Ya. Taruh aja nggak belum ngoceh-ngocehnya. Ustaz Farid, mohon izin bertanya, Kak Najanya sudah bergabung atau belum? Naja. Sepertinya belum Ustaz. Kata Ya. Ustaz Syarif 5 menit lagi tadi bilang. Baik, nanti kalau sudah bergabung boleh berkabar ya Ustaz ya. Oke Ustaz. Oh, ini berarti live-nya per kelas ya Ustaz ya? Iya Ustaz. Iya betul Ustaz. Ini karena kondisinya lagi apa ya masih terbatas gitu.
Jadi ada yang di kelas, ada yang di masjid, Ustaz. Tapi Masya Allah anak-anaknya semangat banget nih kayaknya sudah full gitu ya. Luar biasa. Berarti Kita nanti ada berapa kelas jumlahnya semuanya, Ustaz? Insya Allah ada 18 Insya Allah. 18 ya, wah, cukup ramai. Ya. Siswanya berapa, Ustaz? Kurang lebihnya 400 lebih ya. Insya Allah ya. Nanti kita akan mulai kalau kakak Najanya sudah bergabung mungkin ya Ustaz ya. Iya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ya kita masih menunggu Najanya supaya bergabung dulu baru kita mulai. Ini posisi Ustadz Farid lagi di mana nih? Di rumah atau di Lombok atau di mana? Ana ada di Depok, Ustaz. Oh, di Depok. Iya. Baik. Mohon izin antum sebagai apa nanti nih? Atau moderator atau bagaimana, Ustaz? Sebetulnya menggantikan Kak Syarif ya, Ustaz ya, sebagai moderator, Ustaz. Siap. Ya, nanti bakal nanya-nanya ke Kak Naja. Baik. Insya Allah anak-anak sudah siap nih dengan beberapa pertanyaan, Insya Allah. Masya Allah. Oke, Ustaz Rifai ya, aneh manggilnya Ustaz ya. Ya, pada nggak apa-apa. Untuk yang nama, ini siapa ya Kak? Ada, ini Naja bukan nih. Gimana, Ustaz? Sudah bergabung Ustaz Kak Najanya? Belum? Insya Allah lah, ini ada info 5 menit lagi 8.20 Insya Allah Kak Rika ya, mudah-mudahan sudah datang ya Kak. Siap. Info dari ibunya 5 menit lagi Insya Allah.
Ini peserta kelas 1 sampai kelas 6 Ustaz ya? Iya, betul Ustaz. Kelas 1 sampai kelas 6. Ya Ustaz, siap. Oke, Anda langsung mulai aja ya, Ustaz ya. Ini udah dimulai. Sambil menunggu ya. Kita ya, baik Ustaz Farid. Jadi gini nanti teknisnya. Kita buka dulu acara dari sekolah. Oh, gitu. Nanti insya Allah ada sambutan dari kepala sekolah. Nanti baru kita serahkan ke antum ya gitu ya. Oh gitu. Oke Ustaz, kalau gitu Ustaz. Berarti Ane siap terima jadi dari sana Ustaz ya? Siap. Kak Najanya sudah bergabung atau belum ini? Belum? Belum ya. Dari bundanya pukul 18 tadi mengabari 5 menit lagi Ustaz. Pasti mudah-mudahan 8.23. Ya, alhamdulillah sudah. Sudah join. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah Bunda. Ini Najanya sudah hadir di sini ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Kak Najah. Salam. Alhamdulillah. Izin Bu Anita, saya membuka acara ya Bu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dalam keadaan puasa, anak-anakku sekalian semuanya masih semangat. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Anita Marfianti MPD, Kepala SDT Hidayatullah. Yang sama-sama saya hormati seluruh Dewan Guru, beserta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kami hormati, yang Bapak sayangi karena Allah, Ananda Najah, beliau Hafiz Cilik 2019. Mudah-mudahan Ananda Najah senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Pak Rifai mulai, Pak Rifai mau nyapa dulu nih anak-anak sekalian nih. Kelas 1 sampai kelas 6, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Suaranya sampai menggelegar di sini nih. Insya Allah terdengar sampai Lombok begitu ya. Halo Kak Najah. Halo, Kak Najah lagi di mana ya posisinya ini? Mudah-mudahan nanti terdengar ya suaranya ya. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahan rahmat dan inayahnya. Pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah berikan kita nikmat segalanya dalam keadaan sehat, yaitu pastinya dalam acara pesantren kilat ya, SDT Hidayatullah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkanlah Pak Rifai di sini membantu dalam rangka mensukseskan acara pagi hari ini sebagai pembawa acara. Kita akan mulai. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, acara yang pertama sambutan ya. Insya Allah akan disampaikan sambutan plus pembukaan acara Sanlat SDT Hidayatullah yang akan disampaikan oleh Kepala SDT Hidayatullah kepada beliau Ibu Anita Marfianti MPD. Waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa loh semangatnya loh. Bahkan kakak-kakak yang habis itikaf juga masih semangat nih. Semoga kegiatan kita nanti Allah berikan keberkahan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di tatap maya, di ruang Zoom untuk melaksanakan beberapa kegiatan, dan hari ini kita memulai kegiatan pesantren kilat SDIT Hidayatullah tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa juga salat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Haji R. Hidayat Marikar MBA, Ibu Ketua Yayasan, Ibu Hajah Yanti Puspasari, Ibu Kepala TK Cahaya Bintang, Ibu Rabiah Nuriski, Bapak Ibu Guru, SDIT Hidayatullah dan TK Cahaya Bintang, kemudian Ananda seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Hidayatullah yang Bu Anita cintai karena Allah. Dan Masya Allah nih ya, sudah hadir di tengah kita teman kita dari Lombok nih. Ada Ananda Najah Hudia Afifur Rahman. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Masya Allah, Najah sehat nak? Sehat. Nih, Masya Allah, Bunda sehat? Alhamdulillah Bunda sehat. Iya. Bu Adita izin buka masker dulu deh, karena kita di sini masih harus pakai masker. Ya, salam kenal Bu Anita dari SDIT Hidayatullah, dan teman-teman hari ini mau banyak belajar nih dari Najah. Bagaimana sih akhirnya Najah bisa menjadi seorang hafiz Quran? Nanti boleh ya kasih tips-tipsnya bagaimana caranya Najah akhirnya bisa nih menghafal Quran. Di sini ada adik-adik TK, adik kelas 1 sampai kelas 6 ya. Semoga apa yang sudah Najah dapat, keberkahan dari Allah menjadi seorang hafizah, ini bisa tertular nih ke teman-teman di TK Cahaya Bintang maupun di SDIT Hidayatullah. Menjadi semangat buat teman-teman terus menjadi hafiz dan hafizah. Ya. Jadi Bu Anita berharap hari ini Najah bisa nih memberikan pengalaman-pengalamannya, apa sih kesulitannya dan sebagainya. Artinya hari ini semoga Najah bisa memotivasi kami, bukan hanya anak-anak ya, kami, Bapak Ibu guru juga pengen tahu nih gitu ya, triknya apa sih biar kita bisa menghafal Quran dengan mudah. Karena luar biasa loh gitu ya beratnya menghafal Quran itu. Nah, hari ini alhamdulillah Allah mudahkan walaupun jauh di sana di Lombok masih bisa berinteraksi dengan kami yang di Jakarta. Semoga Bu Anita doakan Najah sehat selalu. Bunda barakallah, luar biasa.
Allah titipkan anak yang luar biasa. Barakallah ya Bun. Nah, mungkin itu saja dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sanlat selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, atau 22, 23, 24 Ramadan dinyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan sanlat. Semoga kita banyak belajar pada Najah hari ini. Najah, terima kasih sudah mau membersamai kami dalam kegiatan hari ini ya Nak ya. Ya. Ya, semangat terus. Semoga Allah menjaga Najah dengan Qur'annya Najah. Ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Anita yang sudah menyampaikan sambutan kemudian sudah membuka acara sanlat 3 hari ini. Pak Rifai mau coba semangatnya nih, mana ya anak-anaknya Pak Rifai nih kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan ada yang di rumah, bahkan ada anak TK nih bergabung di sini nih, alhamdulillah. Semuanya, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Siap, baik. Wah, semangatnya luar biasa ini ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Tetap konsentrasi, fokus, karena hari ini kita akan mendengarkan langsung nanti jauh dari Lombok ya, dari Ananda Najah. Baik, selanjutnya untuk melanjutkan acara kita, saya serahkan kepada Ustadz Farid. Halo Ustadz Farid. Antum masih aktif Ustadz? Halo. Halo Ustaz Rifai. Insyaallah. Iya, baik Ustadz Farid, fadal, silakan. Oke, baik. Syukran Ustaz Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Anita selaku Kepala Sekolah SDIT, juga para guru sekalian yang mengajar di SDIT Hidayatullah, kemudian juga bintang tamu kita ya, ada Kak Najah. Nah, kita panggil Kak Najah aja ya. Assalamualaikum Kak Najah. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi selalu dan sehatkan selalu ya di bulan Ramadan yang penuh mulia dan barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin sekalian, teman-teman semuanya, adik-adik sekalian ya, salam kenal sebelumnya ya. Nama aku Farid ya, teman-teman semua boleh panggil Kak Farid. Nah, boleh panggil Kak Farid. Nah, kabarnya di sini Kak Farid, teman-teman dari SDIT Hidayatullah ini live ya dari kelas masing-masing nih katanya kan aja. Jadi mereka rame-rame nih dari kelas, bisa banyak ya siswanya, jumlahnya 400 siswa ya. Kemudian jumlah kelasnya kurang lebih ada 18 ya. Nah, tapi Kak Farid pengen coba nyapa dulu nih ya dari setiap kelas, coba ya. Kalau Kak Farid panggil, coba mana suaranya kelas 1 SDIT Hidayatullah? Ayo, mana coba suaranya? Ayo coba. Assalamualaikum kelas 1. Masya Allah ya. Jadi Kak Farid mungkin ini kan banyak kelasnya ya teman-teman ya, banyak kelasnya ya, ada kelas 1A, 1B ya. Mungkin Kak Farid manggilnya random aja ya, kelas 1, kelas 2 ya. Jadi nanti biar lebih rame lagi ya. Oke. Pertama-tama teman-teman mari sama-sama ya kita semua bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bermuajahah di bulan yang penuh barokah dan juga mulia. Ya, mudah-mudahan kita semua ya dikuatkan puasanya hari ini ya dan diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada suasana kita,
Habibina wa syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi ahlul Quran, ya, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Oke, Kak Farid, teman-teman ya, tadi kan udah dari kelas 1 ya. Nah, coba mana suaranya kelas 2 coba. Kelas 2 SD Hidayatullah. Wah, Masya Allah, ramai sekali ya. Coba kalau kita cek semuanya biar lebih ramai ya. Tadi seperti Ustadz Rifai nih, coba. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masya Allah. Ya, semangat ya, masih semangat ya teman-teman ya. Masih pagi, insya Allah teman-teman paginya akan dapat banyak ilmu pagi hari ini ya. Oke, nah di sini ada Kak Naja ya, Kak Farid pengen berbincang langsung nih sama Kak Naja ya, pengen berdiskusi, pengen belajar banyak dari Kak Naja, begitupun adik-adik dari SDIT Hidayatullah dan juga ada TK Bintang Lestari tadi ya. Ya Masya Allah. Jadi di sini Kak Naja rame banget nih menunggu kehadiran Kak Naja ternyata ya. Dan event ini teman-teman ya, event ini diselenggarakan oleh SDIT Hidayatullah yang bekerja sama dengan Hiburan Positif ya. Oke, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kak Naja ya, Kak Farid pengen nih ngasih tahu sekilas tentang Kak Naja itu siapa sih? Nah, Kak Farid pengen izin share screen ya teman-teman ya. Tuh profilnya Naza. Tidak tahu. Masih ingat Hafiz cilik yang kakinya dicium Syekh Ali Jaber? Hafiz cilik tersebut bernama Najah Hudia Afifur Rahman atau Najah. Najah dikenal pada tahun 2019 mengikuti ajang Hafiz cilik sempat menghebohkan publik saat kakinya dicium mendiang Syekh Ali Jaber. Hafiz cilik yang berusia 12 tahun itu berhasil mencuri perhatian masyarakat lewat aksinya menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan lengkap. Karena kepintarannya, Najah Hudia Afifur Rahman mendapatkan pujian hangat dari Syekh Ali Jaber yang menyebutnya sebagai anak istimewa. Mengejutkan kala itu, Syekh Ali Jaber tak sungkan mencium tangan dan kaki Najah. Hingga sang pendakwah Syekh Ali Jaber meninggal dunia, nama Najah Hudia Afifur Rahman terus diingat masyarakat Indonesia. Najah merupakan putra sulung dari Dahlia. Kala Najah dilahirkan prematur, Najah mengalami cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Mereka memiliki keterbatasan fisik, namun Hafiz cilik ini mampu membuktikan kepada dunia jika ia bisa menjadi Hafiz penghafal Al-Quran yang luar biasa. Baru-baru ini, Najah kerap membagikan momen kegiatannya melalui akun Instagram miliknya, @najah_hafiz_indonesia 2019. Salah satu potret saat Najah bertemu dengan Syekh Husain Jaber terlihat sangat bahagia memberikan senyumnya yang terpancar dari raut wajah keduanya. Mengisi acara batu pertama Masjid Permanen Askaf Satu Doa dan serta meletakkan batu pertama Masjid Permanen Askaf Satu Doa. Keluarga membawa Najah ke Cianjur untuk menjalani pengobatan ke Dr. Zoji. Mengisi acara wisuda Rumah Tahfiz Baitul Hajar Tebet bersama artis Sony Septian. Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman adalah seorang Hafiz cilik, kebanggaan NTB yang diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bahwa kekurangan dan keterbatasan tidak menjadi halangan untuk mengejar mimpinya. Jangan lupa. Masya Allah. Oke, teman-teman tadi udah lihat ya video teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fik buat Kak Najah dan keluarga ya, masuk Bunda Dahlia, luar biasa. Berarti Kak Najah, Kak Farid boleh sapa nih Kak Najah. Assalamualaikum Kak Najah. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya pagi ini ya Kak Najah ya? Sehat. Alhamdulillah Kak Najah. Kak Najah kabarnya hari ini sering ini ya Kak, sering ngisi ya Kak ke banyak event dan juga ke banyak tempat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Udah di tempat mana aja Kak Najah sejauh ini Kak Najah yang udah pernah Kak Najah kunjungi? Malaysia. 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 Masya Allah. Dan udah pernah Pontianak. Pontianak. Kemana lagi Najah?
Aceh, Palu, Aceh, Palu, oh, Makassar. Makassar. Wah, banyak banget ya, Masya Allah. Udah hampir keliling Indonesia berarti ya, Kak Naja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah ya. Ini mungkin Masya Allah ya, keajaiban Al-Quran ya sudah membuat Kak Naja berkah aktivitasnya dan juga bisa diajak keliling hampir bahkan seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri ya, Kak Naja ya. Masya Allah. Oke, Kak Naja, Kak Farid di sini pengen diskusi nih ya sama Kak Naja ya, kan teman-teman di sini dari teman-teman TK Bintang Lestari, ada teman-teman SD Hidayatullah. Nah di sini menunggu-nunggu Kak Naja nih, kita pengen tahu nih sebetulnya Kak Naja ini kan qadarullah dikasih oleh Allah kekurangan berupa mungkin keterbatasan ya. Jadi teman-teman Kak Naja ini terlahir dengan berkebutuhan khusus ya, yang divonis dokter mungkin ada kelumpuhan di otaknya, tapi Masya Allah teman-teman, Kak Naja luar biasanya ternyata Allah bukakan keajaiban lewat Kak Naja ini. Kak Naja mampu menghafalkan Al-Quran lengkap bahkan beserta surat dan juga ayat-ayatnya, betul ya Kak Naja ya? Betul. Masya Allah, termasuk katanya sekarang udah mulai hafal terjemahnya juga ya Kak Naja ya? Sudah hafal. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Nanti kita pengen coba nanti ya, Kak Naja, kehafalan Kak Naja yang begitu luar biasa. Kita pengen tahu dari Kak Naja ini ya. Jadi teman-teman semua yang ada di sini ya, Kak Naja di balik keterbatasannya ternyata Kak Naja mampu menunjukkan kehebatannya ya, menunjukkan kelebihannya ya. Bahkan Kak Farid jadi ingat sama sosok Imam Syafi'i ya, yang di usia 9 tahun sudah menghafalkan Al-Quran ya, kemudian bahkan masih di usia sebelum balik sudah mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitar, luar biasa ya. Nah ini mungkin dari Kak Naja. Nah Kak Farid dan teman-teman semua pengen tahu nih Kak Naja, sebetulnya awal mula Kak Naja suka sama Al-Quran itu gimana sih Kak? Kalau Al-Quran itu, kalau kita dengarkan dan membacanya akan mendatangkan ketenangan. Jadi Naja suka sama Al-Quran itu. Senang. Masya Allah ya. Oke, berarti karena dengan Al-Quran itu bikin Kak Naja tenang ya, jadi Kak Naja jadi suka ya dan menghafalkan Al-Quran. Kalau boleh tahu mulai hafal Al-Quran dari usia berapa Kak Naja? Usia 8 tahun. 8 tahun itu baru menghafal ya? Baru mulai menghafal ya? Baru terucap mau menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kemudian udah selesai hafalannya itu hafal 30 juz di usia berapa? 9 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Berarti dari 8 tahun sampai 9 tahun. Cuman 2 tahun ya Kak Naja. 10 bulan. Sudah, berapa? 10 bulan. 10 bulan. Wah, teman-teman. Ternyata Kak Naja sudah hafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 10 bulan. Wah, coba bayangin satu hari biasanya Kak Naja, pengen tahu nih, biasanya satu hari bisa dapat berapa banyak hafalan, berapa banyak lembar? Kalau dulu waktu hafalan setengah halaman. Mulai setengah halaman. Terus lanjut lagi kalau udah mampu 1 halaman. Sampai 7 halaman 1 hari. Oh, Masya Allah. Berarti ternyata Kak Naja bertahap ya Kak ya? Bertahap. Jadi bertahap. Bertahap. Nah, berarti pelan-pelan ternyata Kak Naja makin hari makin bisa ngafal banyak lembar halaman Quran ya Kak Naja ya? Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu siapa sih yang memotivasi Kak Naja buat hafal Al-Quran? Nggak ada.
Oh, nggak ada. Dari diri sendiri. Oh, dari diri sendiri. Masya Allah, ibda binafsi ya. Kemudian ayah bunda mendukung Kanaja. Iya, Wah, keren banget ya. Berarti Kanaja udah ada kemauan dari diri sendiri di usia 8 tahun ya. Dalam waktu 1 bulan, teman-teman semua. Kanaja dalam waktu 10 bulan, Kanaja udah selesai 30 juz, Masya Allah. Nah, terus kita pengen tahu nih Kanaja, selama menghafal, sebetulnya Kanaja menghafalnya tuh gimana sih? Apakah baca? mendengar. Mendengar. Oke. Hanya mendengar atau sama membaca juga Kanaja? Mendengar aja. Mendengar aja. Masya Allah. Berarti luar biasa ya ingatannya dari mendengar murotal ya berarti ya Kanaja ya. Iya. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu, Kanaja boleh nggak ceritain apa sih kendala ketika ngafal Al-Quran, kemudian gimana caranya ngatasin kendala itu, Kanaja? Kendalanya tidak ada. Cuman kendalanya dulu itu Naja tidak bisa membaca, sama enggak ada remutapis yang membimbing Naja. Insya Allah kalau kita menghafalnya di rumah bersungguh-sungguh, insya Allah kita bisa mengatasinya. Masya Allah, berarti memang kendala di awal Kanaja belum bisa baca tulis ya, membaca Al-Quran ya? Sampai sekarang belum bisa. Masya Allah, sampai sekarang belum bisa. Berarti hanya mendengarkan, Kanaja sudah bisa langsung merekam ya Kanaja ya? Sudah bisa langsung hafal. Nah, kalau di rumah biasanya sama siapa setorannya Kanaja? Sama mama. Sama mama, sama bunda ya? Wah, Kadang-kadang apa? kadang-kadang mama, kadang-kadang papa. Oke, luar biasa berarti Bunda Dahlia, Masya Allah ya. Berarti selama beberapa tahun Bunda berarti sudah menemani Kak Naja ya Bunda ya dengan penuh kesabaran nih. Bunda, kalau boleh tahu dari Bunda, bagaimana sih Bunda, dari Bunda sendiri kendalanya apa kalau dari Bunda untuk menemani Kak Naja buat ngapal Quran ini Bunda? Iya, Masya Allah ya, dari Ananda Naja, kalau dari keluarga kami pribadi itu Masya Allah gitu ya, pengaruhnya luar biasa dari keluarga sendiri. Yang pertama yang bisa kami ambil dari Kak Naja ini adalah beliau masih kecil tapi begitu cintanya dengan Al-Quran, Ustaz. Jadi kami melihat hari-hari itu selalu minta untuk mendengarkan murotal. Mana Al-Qur'annya Naja Mama, mana Al-Qur'annya Naja Mama. Setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya seperti ketergantungan gitu Ustadz. Artinya kalau Kakak Naja nggak mendengar murotal sehari itu kayak orang tidak tenang di rumah. Jadi kayak suka kurang fokus gitu, kayak suka bengong gitu kalau nggak lagi dengerin murotal gitu. Jadi itu yang membuat kami sering memperdengarkan gitu. Dan terus terang Ustadz, karena di keluarga kami itu memang pionirnya ini Kakak Naja menghafal Al-Quran. Jadi baik dari saya sendiri maupun dari papanya tuh belum ada yang menghafal Al-Quran gitu. Karena memang di kami tuh masih asing gitu seorang penghafal Al-Quran gitu Ustadz. Jadi dalam pikiran kami anak-anak yang menghafal Al-Quran itu memang harus dari kedua orang tuanya yang seorang hafizoh atau yang lulusan pondok pesantren. Jadi kami tidak pernah berani menghayal gitu untuk punya seorang anak hafiz gitu. Tapi yang kami lakukan yaitu kami sering memperdengarkan murotal untuk ketenangan Kakak Naja. Nah, ketika Kakak Naja pengen menghafal Al-Quran, itu kendala yang terbesarnya itu adalah kemampuan Kakak Naja yang pada saat itu belum bisa membaca Al-Quran. Belum bisa membaca Al-Quran dan pelafalannya yang masih belum pas gitu, Ustaz. Karena kondisi beliau. Nah, sehingga ketika memasukkan ke rumah tahfiz, itu nggak ada yang terima.
nggak ada yang terima dengan alasan tidak ada guru khusus yang akan membimbing gitu. Nah, saya baru terpikir, oh memang beda ya guru mengaji untuk anak-anak yang tidak bisa membaca dan berkebutuhan khusus. Itu pertama kali yang terpikir Ustadz ketika mendapatkan penolakan seperti itu. Dan itu 3 rumah tahfiz yang cukup besar yang menolak dengan alasan tidak ada guru gitu. Akhirnya dengan penolakan seperti itu malah menguatkan kami sebagai orang tua. Kami harus mampu begitu dan kami minta pertolongan sama Allah bagaimana caranya gitu. Akhirnya ketika perjalanan pulang ke rumah, ketika memberitahu Ananda Najah bahwa tidak ada sekolah tahfiz yang mau menerima, itu saya langsung bilang sama Kak Najah nanti menghafal Al-Qur'annya sama Mama ya di rumah gitu. Terus Kakak Najah bilang, memang Mama bisa gitu. Bisa Kakak, Mama bisa gitu. Iya dah Kakak Najah sama Mama. Nah dari situ Ustadz mulainya. Terus kami berpikir gimana ini caranya gitu kan. Oh ya udah gitu. Kalau saya misalkan talaki gitu karena bacaan kami orang tuanya belum bagus gitu kan. Takut nanti yang dihafal juga nggak bagus gitu. Akhirnya ya udah berdiskusi dengan papanya. Udah kita pakai murotal aja, kita perdengarkan. Nanti kalau sudah hafal, nanti kita simak bacaannya. Nah, itu yang kami lakukan gitu. Jadi kendalanya itu tidak bisa membaca, tidak ada rumah tahfiz yang mau menerima, itu bisa diatasi dengan keinginan kita yang kuat gitu, dengan meminta pertolongan sama Allah gitu. Masya Allah dengan mendengar saja, alhamdulillah Kakak Najah bisa menghafal walaupun dengan pelafalan yang saat itu belum begitu baik gitu, sampai saya pernah menanyakan ke salah satu guru tahfiz gitu, bagaimana ini, apakah harus dilanjutkan hafalannya karena kondisi beliau waktu itu lidahnya masih kaku, agak sulit melafalkan huruf-huruf, tapi gurunya menjawab itu sesuai dengan kondisi Kakak Najah. Insya Allah Allah terima gitu kan. Bismillah aja nanti Bunda doakan. Nanti seiring perjalanan waktu Kakak Najah akan bisa membaca lebih baik lagi. Dan Masya Allah Kakak Najah masuk di Hafiz Indonesia. Dia banyak bertemu dengan orang-orang. Dan itu Ustadz pertama kalinya itu Najah jauh dari saya Ustadz. Waktu di Hafiz Indonesia itu. Jadi pertama kali saya lihat dalam jarak beberapa meter dia ngaji di atas panggung sendirian itu, ya Allah, Masya Allah rasanya saya deg-degan, bukan takut Kakak Najah salah sambung ayat, tapi saya takut tiba-tiba nanti di atas panggung dia akan tremor, dia akan ketakutan gitu ya. Ya Allah berdoa terus, ya Allah bantu Najah, ya Allah bantu Najah, ya Allah. Setiap kali Kakak Najah tampil gitu saya selalu berdoa, Allah bantu Najah, ya Allah bantu Najah, hanya dengan bantuanmu Kakak Najah bisa melakukan semuanya gitu. Itu terus doa kami Ustadz. Jadi intinya semua permasalahan yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun, kalau kita berikhtiar dan minta pertolongan sama Allah, Allah akan kasih kita jalan, Allah kasih kita kemudahan. Ya, kita belajar dari Ananda Najah ini bersungguh-sungguh sekali Ustadz, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau tidur kalau belum dapat hafalan. Itu yang membuat Kakak Najah ini 10 bulan Ustadz cepat sekali menghafal Al-Quran. Karena hari-hari Mama belum tidur, Kakak Najah belum selesai hafalannya. Nah, seperti itu. Jadi kesungguhan Kakak Najah dalam menghafal Al-Quran itu yang membuat Kakak Najah mampu menghafal Al-Quran gitu Ustadz. Jadi tidak ada kendala yang tidak ada solusinya gitu. Tergantung kita bagaimana cara kita berikhtiar itu aja. Dan nanti yang kasih jalan bukan kita, Allah yang akan tunjukkan jalan gitu Ustadz. Masya Allah, barakallah. Berarti Bunda karena ini Al-Quran punya Allah gitu Bunda ya. Kalamullah gitu, berarti Bunda minta pertolongan kepada Allah dan ternyata Allah bukakan jalan ya Bunda ya. Iya Luar betul. biasa. Ya berarti ternyata teman-teman semua barangkali ada ayah Bunda. Nah, tadi Bundanya Najah tadi bercerita ya, banyak banget ternyata tantangannya, bahkan mungkin dari anak biasa mungkin Kak Najah tantangannya jauh lebih berat mungkin ya. Banyak tadi beberapa sekolah tahfidz nggak mau menerima ya, nggak ada guru tahfidz khususnya. Dan bahkan di situ ternyata Bunda Najah sampai berinisiatif untuk menjadi bahasa kita itu biasanya musyrifnya gitu Bunda ya, atau yang menerima setorannya gitu Bunda ya. Masya Allah. Nah Bunda kan tadi
Kak Naja bilang ya kalau Kak Naja ini dari usia 8 tahun Bunda ya mulai menghafal. Tapi untuk mulai Kak Naja ini suka mendengarkan Al-Quran itu dari usia berapa ya Bunda ya? Nah, memang kalau Kak Naja suka mendengarkan Al-Quran itu terlihat itu dari sejak umur berapa ya, sekitar 3,5 tahun gitu. Kelihatan itu dia mulai mencari-cari gitu kalau tidak ada murotal Al-Quran. Namun itu terjadi ketika dari memang kecil, dari dalam kandungan saya sering memperdengarkan murotal, Ustaz. Masya Allah. Jadi niatnya waktu itu adalah untuk untuk mengharapkan syifa dari Al-Quran itu, karena kan Al-Quran adalah syifa gitu ya. Jadi karena kehamilan yang kedua dari kakak Naja, yang pertama itu saya abortus, keguguran. Nah, ketika mengandung kakak Naja itu udah segala macam pengobatan yang kami lakukan agar bisa mempertahankan gitu ya. Salah satunya kami coba ikhtiar dengan Al-Quran. Itu Ustaz. Jadi kami sering mendengarkan ketika di dalam kandungan. Kemudian ketika lahir pun karena kondisi beliau yang kritis, prematur dan lain sebagainya, kami coba lagi ikhtiar dengan Al-Quran. Apa yang bisa kira-kira membantu anak ini ketika di dalam inkubator gitu. Oh ya udah kita Al-Quran, nggak mungkin kita setiap hari bisa menjaganya. Akhirnya kita izin ke dokter untuk menaruhkan speaker murotal di inkubatornya gitu Ustaz. Pulang ke rumah juga seperti itu gitu, karena kondisinya yang kurang stabil gitu. Kami ikhtiar terus dengan Al-Quran. Menemani hari-hari terapinya juga ikhtiar dengan Al-Quran. Nah, di situ Allah menunjukkan mukjizat Al-Quran, Ustaz. Ketika kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau hafal pun jadi hafal. Masya Allah. Jadi kakak Naja ketika umur 3,5 tahun itu pertama kali mulai bicara tuh kakak Naja udah bisa membaca ayat kursi sendiri dengan baik gitu. Padahal waktu itu jangan kayak gitu mulutnya. Dengan baik gitu. Padahal waktu itu belum bisa bicara gitu. Nah, dari situ Masya Allah ini Al-Quran ini bisa juga kita gunakan untuk terapi, itu pikiran kami saat itu. Karena kalau kita banyak mengajarkan dia bicara, nanti dia cuma pinter bicara. Tapi kalau kita ajarkan Al-Quran, dia kan harus murojaah setiap hari seumur hidup. Itu pikiran kami dulu. Udah kita suruh aja menghafal Al-Quran, nanti kan murojaah, nanti kan mengulang terus, umur hidup nggak akan berhenti. Jadi itu terapinya kakak Naja Ustadz, terapi untuk bicaranya. Semakin jelas gitu, dari murojaah itu. Nah, seperti itu. Berarti memang dari masa-masa di inkubator pun memang sudah dikenalkan ya Bunda, bahkan di kandungan dari Bunda ya tadi ya, sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Masya Allah, berarti memang benar nih ya teman-teman semua ya, bahwa Al-Quran ini ternyata tadi kata Bundanya Naja tadi, memang adalah mukjizat dari Allah dan bahkan sebagai obat ya. Kita bisa sebut mungkin syifaul haya ya, obat kehidupan gitu ya, baik obat psikis dan bahkan obat fisik pun ternyata ada loh teman-teman yang menggunakan terapinya adalah terapi Al-Quran. Masya Allah, barakallah Bunda dan Kak Naja. Nah, sekarang Kak Farid pengen nanya langsung sama Kak Najanya ini ya. Kak Naja kalau boleh tahu selama sejauh ini ya sudah hafal 30 juz Al-Quran, kira-kira surat apa sih yang menjadi surat kesukaannya Kak Naja? Semuanya isi Al-Quran aja suka. Masya Allah, semua isi Al-Quran suka. Masya Allah, berarti memang sudah di luar kepala semua ini ya Kak Naja ya? Ya. Masya Allah, udah menetap di hati insya Allah ya Kak Naja ya? Masya Allah. Kalau gitu Kak Farid boleh nggak pengen nanti baca Al-Quran terus Kak Naja yang sambung ayatnya, boleh nggak kira-kira? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh ya. Nanti dari teman-teman juga nih, dari teman-teman kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, bahkan teman-teman TK sekalian, nanti Kak Farid kasih kesempatan ya buat nanya langsung ke Kak Naja, mau sambung ayat, mau request surat berapa, ayat berapa. Nah, sekarang Kak Farid dulu mau pengen nih coba ke Kak Naja nih, coba Kak Naja sambung ayat ya Kak Naja ya.
Kak Farid coba baca ini ya. Acak nggak apa-apa kan aja ya, berarti ya surat apa aja ya kan aja ya. Insya Allah. Insya Allah, masya Allah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qalam ayat 7. Masya Allah, Al-Qalam ayat 7. Wah, luar biasa banget. Barakallah Kak Najah. Masya Allah. Kak Farid, teman-teman, Kak Farid tadi nyebutin loh, bacain ayat Quran yang memang acak ya. Karena memang Kak Farid juga first time ya, baru pertama ketemu Kak Najah ya. Dan ternyata Kak Najah bisa langsung secepat itu nyebutin surat apa dan ayat berapa. Nah, sekarang Kak Najah mau nggak Kak Najah sambung ayatnya? Ya. Terusin ayatnya. Mau ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma thamud fa'uhliku bit-taghiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Masya Allah, barakallah. Syukron Kak Najah ya. Tadi Kak Farid udah 2 pertanyaan teman-teman semua ya. Dan ternyata Kak Najah yang pertama udah nyebutin Quran dan Quran surat apa dan ayat berapa, dan tadi sudah sambung ayat dan ternyata betul semua teman-teman. Nah, sekarang Kak Farid nih pengen coba ngecek. Ada nggak di sini yang mau ngetes Kak Najah? Coba. Dari kelas mana dan siapa namanya? Ayo, ada raise hand ya teman-teman ya. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau nanya-nanya ke Kak Najah? Oh, tadi siapa tadi? Pak. Nah, ini Masya Allah. Ustadz? Oke. Baik, Ustadz. Masya Allah. Anak saya kelas 4A ingin mungkin itu ya, sambung ayat ya oleh Kak Adni ini. Sambung ayat. Oleh siapa, Ustadz? Sama Kak Adni. Kak Adni boleh maju. Kak Adni boleh maju ya Kak. Nah, Kak Najah ini dari kelas 4 ya tadi Ustadz ya? Ya, betul. Dari kelas 4 pengen coba katanya sambung ayat ya sama Kak Najah. Nah, Masya Allah. Boleh dipindah pinnya ke kelas 4A. Biar udah difokusin. Di kelas 4A. Iya, ini. Nah, Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Namanya siapa? Kak Adni, Kak Farid. Kak Adni, Kak Agni ya? Ustaz ya? Adni. Oh, Adni. Iya, betul. Oke. Kak Adni mau sambung ayat? Sudah siap? Kalau bisa mic-nya dideketin ya Ustaz ya? Ya, siap. Ya. Tafadhol. Lebih kencang ya suara? Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratan bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Tadi salah. Ulang, tadi ada yang salah tadi. Coba dari Ulang, ulang. ada yang salah tadi katanya. Kita hafal Kadni. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Masya Allah. Bagaimana Kak Adni? Bagaimana Kak Adni? Surat apa nih? Surat Yusuf ayat? Ya. Oh, Ayat 3 sampai 50. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dijawab sama Kak Naja ya. Luar biasa. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Adni ya. Nah, sekarang ada yang raise hand lagi nih. Ada. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi ada 3 orang yang raise hand nih. Ada Masya Allah. Kelas 2 ya. Usman bin Affan. Nah, dengan siapa Kak? Siapa namanya? Dipanggilnya siapa? Farzana. Siapa? Zana. Zalna. Farzana. Khazana. Panggilannya Farzana, Ustaz. Farzana. Farzana. Farzana, Masya Allah. Nih Kak Naja, ada Kak Farzana mau Kak Farzana mau sambung ayat atau mau request surat apa dan ayat berapa? Mau sambung ayat. Oh, mau sambung ayat. Ya, oke. Kak Naja mau sambung ayat lagi katanya Kak Naja. Nah, dari kelas 2C. Tafadhol, Kak Farzana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Masya Allah. Mau dilanjut? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dah. Gimana Kak Farzana? Betul?
Halo? Benar, Pak. Benar, Masya Allah, tabarakallah ya. Tadi udah beberapa pertanyaan udah betul semua ya. Nah, tadi Kak Naja surat apa Kak Naja? Al-Buruj. Al-Buruj, Masya Allah. Betul ya Kak Farzana ya? Wah, sinyalnya di sana lagi kurang bagus kayaknya. Nah, sekarang teman-teman semua, Kak Farid nih ngasih pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya. Nah, tadi kan udah sambung ayat semuanya teman-teman ya. Tadi udah sambung ayat semuanya. Nah, sekarang teman-teman coba kasih pertanyaan. Mau Kak Naja bacain surat apa dan ayat berapa? Ya, oke. Coba raise hand. Aduh, udah ada 7-nya raise hand nih ya. Insya Allah. Silakan Kak Panitia, boleh dipilih siapa Kak? Udah ada 8 yang raise hand. Oke. Boleh dipin Kak? Kak Farid. Halo. Nah, Halo Kak, halo Kak. oke, dengan ini ya, Saad ya, kelas Saad. Ya, Masya Pak. Allah. Oke, namanya siapa? Aufa Pak dari kelas 4B. Aufa. Nah tadi kan udah pada sambung ayat ya Aufa ya. Nah, coba sekarang Aufa tanya ke Kanaja untuk bacain surat apa dan ayat berapa. Coba. Oke. Karena aja coba bacakan surat Al-Ankabut ayat 29. Al-Ankabut ayat 29 katanya Kanaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Masya Allah. Gimana Kak Ufa? Betul semua nggak Kak Ufa? Ya, Betul ya? Mumtaz Pak. Masya Allah mumtaz ya, luar biasa Kanaja, barakallahu fiik. Oke, terima kasih ya Ufa ya, udah mau ngasih pertanyaan ke Kak Naja. Nah, kemudian boleh nih satu lagi ya. Nah, satu lagi nanti bakal Kak Farid ada sesi lagi ya mungkin ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Satu orang lagi. Nah, Kak Farid coba siapa satu orang lagi? Ada yang mau ngetes Kak Naja lagi? Coba Kakak Panitia, pilih Kakak Panitia. Coba dari kelas 3B atau 3B ada tuh, 3B atau 3A ini. 3B. Aisan, siapa Aisan? Allah, terima kasih Ustaz Rifai. Ya, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah Ustaz. Naja, yuk. Ya. Perkenalkan. Coba kenalin dulu namanya siapa dan kelas berapa? Ya, ayo ngomong namanya. Saya kelas 3A. Maaf. Raya, Ustaz. Oh, Raya kelas 3A kan aja katanya. Nah, Kak Raya mau request Quran surat apa dan ayat berapa, Kak? Maaf tadi suaranya agak kecil. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl, Ustaz. Surat Ayat An-Nahl ayat 96. Masya Allah. Nah, kan aja surat An-Nahl ayat 96 katanya Kak Raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq.
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Gimana? Masya Allah. Gimana Raya? Benar, Kak. Oh benar semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Kak sama-sama, Najah. Masya Allah ya. Wah, luar biasa. Kayaknya teman-teman di kelas rame banget nih ya, pada fokus nonton Kak Najah ya, betul Ustaz ya? Iya benar Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz. Nah, oke teman-teman ya, tadi udah ada 4 orang penanya ya dari teman-teman semua ya. Nanti Kak Farid lanjut lagi ya, mudah-mudahan di sesi nanti sebelum kita tutup bakal ada sesi lagi nih buat nanya-nanya atau ngetes Kak Najah tentang ayat Qur'annya ya. Nah, sekarang lanjut nih, ada yang nanya di kolom chat ya. Ada yang nanya di kolom chat. Nah, Kak Farid bacain ya. Mungkin ini ke bundanya Najah ini, ke bunda ya mungkin. Jazakumullah khair sudah menghadirkan Kak Najah dan Bunda, Masya Allah, tabarakallah. Bunda Yusuf salah satu fans Kak Najah dan Bunda sejak Hafiz Indonesia 2019. Semoga Kak Najah dan Bunda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dunia akhirat dan cita-cita Kak Najah menghafal hadis tercapai. Amin ya Allah. Doain teman-teman ya, kita aminkan ya. Nah, Bunda Najah boleh tanya gimana caranya Bunda memotivasi Kak Najah saat mood menghafalnya sedang turun? Barakallahu fiik katanya. Gitu. Iya. Masya Allah, terima kasih ya Bunda. Alhamdulillah. Nah. Jadi namanya juga kita manusia ya, kadang kita punya iman naik turun, sama juga dengan anak-anak. Nah kalau untuk Kakak Najah, pendekatan kami itu ketika sudah moodnya mulai turun gitu, itu kita ajak rekreasi gitu Bunda. Moodnya agak turun, udah sering lupa-lupa kalau murojaah gitu. Sebenarnya tetap dilaksanakan murojaahnya tapi sering terlupa gitu, sering bengong. Ya jadi indikator itu kita jadikan sebagai sebagai salah satu cara untuk menentukan kapan nih waktunya untuk nge-refresh lagi gitu. Ketika hafalannya yang semula misalnya bisa dapat 3 halaman 1 hari, jadi 2,5 misalnya. Terus ketika murojaah hafalan yang kemarin sudah sering diem, sudah sering terlupa, itu berarti udah overload mungkin ya, udah agak capek gitu. Akhirnya ya kita ajak main-main gitu, biasanya kan Kakak Najah ini seneng kuliner gitu. Jadi kita ajak ke tempat makan yang kesenangannya Kakak Najah gitu. Dan proses menghafalnya tetap Bunda. Proses menghafal tetap karena Kakak Najah kan pakai auditori. Jadi ketika kita bawa ke tempat makan itu juga dia proses menghafal, dengerin murotal juga gitu. Tapi suasananya yang kita bedakan gitu. Misal murojaahnya nggak di rumah, tapi di tempat makan misalnya atau di pantai gitu. Jadi mengganti suasana aja gitu. Tapi bukan stop ya Bunda. Jadi kan ada nih orang tua yang metodenya anaknya kalau udah menurun moodnya gitu, itu di stop dulu, diliburkan dulu 3 hari gitu kan, supaya refresh lagi. Tapi kalau Kakak Najah enggak, kita enggak liburkan, murojaah tetap, nambah hafalan tetap, tapi kita pindahkan dari rumah ke tempat lain, ke tempat rekreasi, misalnya yang agak tenang seperti di daerah pegunungan atau di pinggir pantai seperti itu. Tapi tetap itu sehingga dalam waktu 10 bulan itu targetnya hafalan 30 juz tercapai gitu Bunda. Gitu aja Ustadz. Masya Allah, Bunda Yusuf ya, tadi Bunda Dahlia atau bundanya Kak Najah udah ngasih tuh ya jawabannya, dan Masya Allah banget ya, ternyata Kak Najah walaupun memang moodnya mungkin lagi turun ya, sebagai manusia normal ya Bunda ya,
ternyata tetap Bunda ya di bawah kulitnya tetap sambil mendengarkan Al-Quran ya, Masya Allah. Karena memang Kak Naja ini memang punya kelebihan dalam auditori ya atau mendengarkan. Kalau gaya belajar anak-anak ataupun orang-orang kayak kita kan ada auditori, ada kinestetik, ada visual yang biasa suka baca. Nah, kalau Kak Naja ini teman-teman memang beliau kelebihan di auditori. Nah, sekali mendengarkan, nah beliau gampang banget merekam dan menghafal. Ya, udah kayak alat perekam mungkin ya Bunda ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, teman-teman yang lain mau nanya apa aja boleh banget di kolom chat. Nah, tapi Kak Farid pengen nanya juga nih Bunda ke Kak Naja. Kak Naja, tadi kan Kak Farid lihat Kak Naja kok cepet banget ya jawab pertanyaan teman-teman ya, kemudian tahu surat apa, ayat berapa. Nah, kalau boleh tahu, Kak Naja caranya gimana sih bisa tahu dan bisa hafal, misalkan ayat ini surat Al-Buruj ya, kemudian ayatnya keberapa gitu. Nah, bisa tahu kayak gitu gimana tuh Kak Naja? Kok Kak Naja bisa tahu sampai sedetail itu gitu? Belajar sendiri. Belajar sendiri, Masya Allah. Belajarnya kayak gimana? Boleh cerita nggak ke kita semua nih, Kak Naja? Biasanya kalau merajaah, Mama sering menyebutin halaman berapa. Yuk Kak Naja, kita merajaah surat ini, halaman ini, baca ayat paling atas sampai paling bawah. Itu yang dilakukan sama 10 bulan. Sehingga Naja bisa tahu halaman-halamannya, ayatnya, bahkan artinya juga. Masya Allah, ada artinya juga tahu ya berarti ya, Masya Allah Kak Naja. Nah berarti sama Bunda sudah memang latihan tebak surat, tebak ayat ya Bunda ya, berarti Bunda ya? Ya, Ustaz. Jadi hari-hari memang salah satu triknya supaya nggak bosan ya itu. Jadi kalau kita perjalanan, misalnya kemana aja gitu, saya selalu bawa Al-Quran, Ustaz. Lalu mengetes, coba kakak baca halaman segini, ayat segini, atau kakak bacakan surah ini, ayat segini gitu. Dan waktu itu tujuannya bukan supaya dia pandai menebak ayat, menebak nomor, tapi itu salah satu terapi juga supaya otaknya berkembang. Karena kan kata dokter lumpuh otak gitu, Ustaz. Nah, jadi kami benar-benar menggunakan Al-Quran ini sebagai syifa untuk Kak Naja. Jadi untuk terapi bicaranya kami lebih fokuskan ke murojaah, karena murojaah melafalkan terus kan, otomatis sama kelamaan nanti otot lidahnya, otot mulutnya akan semakin rileks gitu kalau sering digunakan untuk bicara. Kalau bicara banyak kan agak susah mau bicara topik apa, tapi kalau Al-Quran kan seumur hidup akan terus kita hafalkan. Nah, terus ketika Kakak Naja mulai sudah selesai hafalan 30 juz, yaitu saya sering meminta Naja untuk membacakan gitu. Cuman yang diajarin satu persatu ini ayat ini itu nggak pernah memang, Ustaz. Jadi itu ngalir gitu aja gitu. Jadi karena kebiasaan aja itu yang sering ditanyakan gitu. Jadi terekam sama Kak Naja. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa berarti Bunda ya, memang salah satu tebak surat atau tebak ayat ini memang terapi ya Bunda ya, terutama mungkin dengan keterbatasan Kak Naja untuk melatih kefokusan atau konsentrasi mungkin Bunda ya. Itu tujuannya untuk melatih kefokusan gitu. Kan melatih berpikir. Sedangkan ini kan sekolah juga homeschooling gitu kan. Kakak Naja ini operasi penjumlahan tuh masih belum paham, Ustaz. Banyak tuh hal-hal yang belum Kakak Naja pahami. Membaca juga belum bisa gitu. Tapi alhamdulillah Al-Qur'an gitu cepat gitu, ketika minta sambung ayat cepat ketemu gitu kalau ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kita misal bertanyakan masalah bagaimana caranya atau diminta Kakak Naja bercerita itu agak sulit gitu untuk merangkai kata-katanya gitu. Untuk menjawabnya juga agak lama gitu. Insya Allah. Berarti memang ini bukti ya teman-teman semua ya. Ini bukti bahwa memang Al-Quran ini memang beda dari yang lainnya. Ini bukti bahwasanya Al-Quran ini memang bukan buatan manusia ya Bunda ya. Karena memang kata Bunda Naja tadi,
kan aja ternyata matematik ataupun mungkin hal lain mungkin agak masih kesulitan ya Bunda ya. Nah, beda dengan Al-Qur'an ini ternyata teman-teman, karena memang ini kalamullah ya, yang kalau wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna gitu kan. Kalau misalnya di Al-Qur'an ada ayat Al-Baqarah ayat 23 itu kan untuk menantang keraguan gitu kan. Kalau memang kalian bisa membuat Al-Qur'an, coba seperti Al-Qur'an coba gitu kan. Ternyata nggak ada yang bisa. Dan itu ternyata bukti bahwa Al-Qur'an adalah memang kalamullah, satu-satunya hal yang memang langsung diturunkan sama Allah. Dan memang Kak Najah ini luar biasanya Allah anugerahi ya kefahaman dan kemudahan ya dalam menyerap dan juga merekam isi Al-Qur'an. Luar biasa, Masya Allah, barakallah. Kak Farid berharap nih teman-teman semua di sini nih ya, teman-teman SDIT Hidayatullah bisa mengambil ibrah ataupun semangat dari Kak Najah ya, karena kata Kak Najah tadi ya, Kak Najah hafal Al-Qur'an bukan sembarang karena langsung blok turun ke otak, tapi tadi Kak Najah suka Al-Qur'an ya, dari kecil Kak Najah memang pengen hatinya tenang katanya ya, karena bahasa Al-Qur'an bisa bikin tenang kata Kak Najah. Nah Bunda, sama Kak Najah nih, sebetulnya ada nggak sih waktu standar ataupun apa ya, dalam satu hari nih, waktu kapan aja sih yang memang Kak Najah itu wajib murojaah ataupun murojaah Al-Qur'an ataupun mendengarin Al-Qur'an gitu Bunda? Ada waktu tertentu kah Bunda? Iya Ustadz, rata-rata kan kalau setiap anak tuh beda-beda waktu terbaiknya untuk menghafal gitu ya. Memang ada standar, katanya kalau menghafal Al-Qur'an harus suasananya hening, biasanya ya habis belum subuh gitu kan, banyak yang seperti itu. Tapi kalau untuk Kakak Najah itu sedikit berbeda Ustadz. Jadi Kakak Najah ini waktu menghafalnya malah itu ada 2 waktu yang wajib, yaitu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ya, jadi sebelum tidur itu 1 jam sebelum tidur itu saya setelkan murotal yang untuk dia hafal besok. Itu sampai tidur. Jadi malam pun itu terus berputar murotal, nggak saya matikan. Jadi Kak Najah tertidur dengan mendengar murotal yang harus dihafal besok sampai tertidur. Nah, ketika bangun tidur itu saya baru mau bangun tidur, saya ambil speakernya dan saya taruh speaker dekat dengan telinganya. Jadi harapan kami ketika terbangun yang pertama kali didengar itu adalah Al-Qur'an. Bukan kita yang bangunin aja, bangun enggak. Jadi kita deketin murotalnya di telinga, dan dia ketika bangun masih di alam bawah sadarnya itu Al-Qur'an akan masuk ke memorinya. Nah, itu yang sebenarnya ini prediksi pribadi aja Ustadz gitu kan. Pribadi sendiri aja. Mungkin kalau dalam suasana kita menghafal Al-Qur'an di alam bawah sadar, kita bisa menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan masuk ke hati kita gitu. Jadi dan terbukti Kakak Najah ini hafalannya kuat gitu Ustaz. Karena dia sudah kayak dia bisa menghafal di alam bawah sadarnya. Artinya dalam kondisi apapun, karena secapek apapun, dalam kondisi seramai apapun, tuh ketika ada orang membaca ayat itu seketika tuh langsung tanpa berpikir, Ustaz. Tanpa berpikir, tanpa perlu fokus, enggak, langsung aja gitu. Jadi itu salah satu kelebihan yang Allah berikan, yang Allah anugerahin kepada Kakak Najah. Mungkin karena Allah melihat bagaimana kesungguhannya mungkin Ustaz. Karena hari-hari dengan Al-Qur'an, hari-hari dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tuh udah masuk dalam jiwa Kakak Najah gitu. Masya Allah. Nah, ini juga selama bulan puasa itu kalau belum selesai tadarus di masjid itu Najah nggak bisa tidur, Ustaz. Walaupun kita minta tidur nggak bisa tidur. Dan nggak mau pulang ke rumah? Enggak, dari rumah kan ada speaker ya, tel tuh. Jadi matanya merem, tapi dia selalu dengar mama yang baca itu salah gitu. Padahal lagi kondisi tidur. Udah tidur Kakak. Jadi Kakak Najah bisa tidur kalau speakernya tuh dimatikan. Maksudnya kalau udah selesai tadarus di masjid. Nah seperti itulah, karena seperti kayak jiwanya tuh menyatu dengan Al-Qur'an dimanapun Ustadz. Dia mendengar suara orang ngaji itu dia nggak pernah bisa tidur. Selalu menyimak, entah jauh di mana. Si orang tuh baca surah ini mama, terus disimak benar. Nah kalau udah selesai baru bisa ngerjakan aktivitas yang lain gitu.
seperti itu. Masya Allah, ya luar biasa banget ya tadi. Berarti banyak hal banget ya teman-teman ya dari Kak Najah tadi ternyata memang punya waktu khusus ya Bunda ya, yang mungkin Ya, yang wajibnya lah ya tadi Kak Najah, kayak misalkan ibaratnya jam makannya kita lah, jam makan kita kan pagi siang malam. Kalau Kak Najah mungkin jam untuk bersama Quran yang khusus dan wajib sebelum tidur dan sesudah bangun tidur teman-teman semua. Karena memang dari Kak Farid sendiri, yang Kak Farid tahu ya Bunda ya, ternyata memang sebelum tidur itu adalah ternyata waktu terbaik untuk menanamkan hal-hal ya kepada seorang anak ternyata Bunda. Karena memang tidur itu kan nanti gelombang delta gitu Bunda ya. Nah itu dari gelombang alfa, theta, kemudian ke delta. Nah delta ini nanti masuknya ke alam bawah sadar. Nah ketika seseorang ternyata memang sebelum tidur itu ditanamkan hal-hal yang baik, entah itu dengan berkisah sirah nabawiyah, entah mungkin dengan hal-hal yang kaitannya dengan motivasi belajar, ataupun mungkin dengan Al-Quran termasuk Bunda yang Masya Allah, nah itu ternyata bisa tertanam di alam bawah sadar seseorang. Jadi buat teman-teman ya, ini boleh nih nanti diterapkan sebelum tidur, kira-kira mau ngelakuin apa sih supaya hal itu bisa ngelekat nih dalam hati kita, dalam pikiran kita, seperti Kak Najah bersama Al-Qur'annya, Masya Allah. Ya, nah dan di sini Bun ada yang nanya juga nih ya, nah, mungkin ke Kak Najah nih, masih ada yang nanya katanya di room chat ya. Assalamualaikum Kak Najah katanya. Waalaikumsalam. Kak Najah main game juga enggak kalau di rumah? Kata Ustadz aku kalau main game di HP hafalan bisa berkurang katanya. Gimana Kak Najah tuh jawabannya? Najah main sih juga, tapi mainnya cuma 1 jam 1 hari. Dari jam 5 sampai jam 6. Oh, Masya Allah. Berarti teman-teman Kak Najah juga selain menghafalkan Al-Quran ya, ternyata Kak Najah juga butuh hiburan ya. Teman-teman ya, Kak Najah. Nah, tapi Kak Najah ada tapinya nih ya. Kak Najah main game sudah punya aturannya sendiri. Kak Najah main game sekedar untuk merefresh otak sebentar ya. Kak Najah main game cuma untuk mengisi waktu apa ya, waktu pengen termasuk kalau main gamenya melatih otak gitu kan aja hanya 1 jam selama 1 hari teman-teman. Jadi nggak sampai 2 jam, apalagi 8 jam selama 1 hari ya kan aja ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini dari kelas 4C tadi ya. Nah, oke. Karena teman-teman semua tadi Kak Najah ya sudah ngasih beberapa motivasi ya, termasuk juga tips selama murojaah. Nah, mungkin ini sebelum kita ke sesi tanya jawab lagi ya, Kak Najah ya, karena memang waktunya sebetulnya sebentar lagi nih ya. Kakak bisa nggak nih Kak Najah sampein sih sebetulnya tips ya, tips inti lah, tips supaya kita bisa semangat dan mudah menghafalkan Al-Quran Kak Najah. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ada lagi Kak Najah? Sering-sering murojaah mengulang hafalan. Oke, sering murojaah atau mengulang hafalan Qur'annya. Masya Allah. Oke. Ada lagi mungkin dari Kak Najah? Atau 2 aja cukup? Cukup ya, mungkin Masya Allah. Kalau dari Bundanya ada yang mau ditambahkan Bunda? Ya intinya itu aja Ustaz. Harus bersungguh-sungguh kalau dengan Al-Quran gitu. Ketika kita sudah niat, anak kita udah mau, kita sebagai orang tua juga nggak boleh lepas tangan gitu. Jangan setelah anak kita sekolahkan, dia ikut kelas tahfiz, terus kita orang tua angkat tangan berharap anak kita tiba-tiba langsung dapat hafalan 30 juz. Itu ya susah gitu. Jadi ketika anak-anak kita sudah niatkan untuk menghafal Al-Quran, ya kita juga sebagai orang tua harus berkorban. Berkorban dalam arti berkorban waktu juga, harus siap mendampingi murojaah, harus siap mendampingi dia menghafal. Ketika nanti di sekolah anak-anak
setoran saja ke ustadznya gitu, diperbaiki bacaannya gitu. Insya Allah dengan cara itu akan bisa gitu kita mendapatkan anak-anak yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran yang tinggi gitu. Jadi semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan semakin dekat dengan kita dan akan semakin mudah kita hafal gitu. Masya Allah, barakallah ya Bunda dan Kak Naja ya. Nah ternyata tadi ya kata Kak Naja, pertama sering berinteraksi sama Al-Quran, yang kedua kemudian mengulang-ulang hafalan Qurannya, dan tadi ditambahin juga sama Bunda Naja, katanya sungguh-sungguh. Nah itu poinnya, sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bakal berhasil ya. Kalau kita sering dengar istilah itu. Nah karena memang banyak banget ya Bunda ya di luaran sana orang tua yang pengen punya anak yang hafal Quran, tapi ingin sehari semalam gitu kan. Kemudian sekedar menyekolahkan tapi di rumah nggak pernah diawasin ya Bunda ya. Gitu. Ya, itu agak susah gitu Ustaz. Kecuali kalau memang dimasukkan pondok pesantren yang khusus menghafal, ada musrifnya yang mengawasi 24 jam, itu bisa. Tapi kalau setengah hari di sekolah, setengah hari di rumah, dan di sekolah hanya 1 jam aja kelas tahfiznya gitu. Yang lain main game dan kegiatan yang lain ya Al-Qur'annya bisa hilang. Gitu. Karena porsinya yang nggak sesuai gitu. Iya betul. Jadi memang perlu dukungan ya Bunda ya, dukungan keluarga terutama ya. Ya betul. Jadi jangan sekedar mengandalkan sekolah ya teman-teman semua ya. Iya. Jadi buat para Bunda ya, Bunda barangkali hadir juga ya. Nah ini bisa jadi motivasi baru nih ya. Ternyata ya kita kalau mau menghafal Quran ya jangan cuma ngandelin sekolah, tapi harus dimulai dari diri sendiri, dan juga terutama sebagai orang tua kita harus mendukung, dan juga pentingnya adalah mengawasi aktivitasnya, kemudian mengkonfirmasi bagaimana hari-harinya gitu kan. Jangan sampai nanti selama setengah hari di sekolah, setengah hari di rumah, ternyata di rumahnya cuma main game. Nah itu sangat mengganggu dan sangat tidak ya direkomendasikan buat teman-teman yang pengen hafal Al-Quran. Nah kemudian kita bisa lagi nih ya teman-teman ya, kita mulai tanya jawab lagi ya sama Kak Naja. Teman-teman selain mau ngetes Al-Quran boleh loh nanya apa aja ya, mau nanya apa aja ke Kak Naja, mau tentang apapun ke Kak Naja silahkan via room chat. Nah ataupun ini Kak Farid pengen nih kita sesi tes lagi ya, tes Al-Quran bersama Kak Naja. Nah kita pengen lihat nih sekarang dari terjemahannya teman-teman. Kak Naja tadi udah bilang bahwasanya sudah mutkin juga terjemahannya. Nah oke, tapi sebelum ke situ Kak Farid pengen nyapa dulu semangatnya nih ya. Coba bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, suaranya telat nih ya. Nah Kak Farid pengen nyapa nih ya beberapa kelas yang ada di sini. Kalau Kak Farid sapa kelasnya, teman-teman bilang Allahu Akbar ya. Bilang Allahu Akbar ya. Coba Kak Farid pengen sapa nih. Coba kelas 1B UAS Al-Qarni. Allahu Akbar gitu. Oke, pakai takbir ya teman-teman ya. Oke, kelas 1B UAS Al-Qarni. Masya Allah. Nah terus nih ada kelas 5 Bilal bin Robah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Masih pada semangat nih teman-teman yang di sekolah ya. Luar biasa. Nah coba kelas 4A Torik bin Ziyad. Wah, luar biasa ini, ada ustadznya langsung ini. Masya Allah. Nah terakhir Kak Farid pengen nyapa nih, coba kelas mana nih ya, coba kelas di sini teman-teman TK masih ada nggak? Masih Ustadz? Masih ada, masih. Coba teman-teman TK Bintang Lestari ya, betul ya Pak? TK Islam Cahaya Bintang. Oh, TK Islam Cahaya Bintang. Coba kalau Kak Farid sapa bilang takbir ya. Oke.
Teman-teman TK Islam Cahaya Bintang. Allahu Akbar. Masya Allah. Antum bilangnya takbir, bukan bilang Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi anak-anak TK ikutnya takbir Ustaz ya. Iya benar. Coba diulang Ustaz, diulang. Coba diulang ya teman-teman. Islam apa tadi Ustaz? TK Islam Cahaya Bintang. Nah, TK Islam Cahaya Bintang ya. Kalau Kak Farid sapa teman-teman TK bilang Allahu Akbar ya. Oke. Teman-teman TK Islam Cahaya Bintang. Allahu Akbar. Mana nih? Masya Allah. Saut-sautannya. Semangat ya Ustaz ya. Masya Allah. Rame banget Kak Naja ternyata di kelas-kelas di sana ya. Masih fokus pengen stay sama Kak Naja. Bahkan udah ada yang raise hand aja ini. Oke. Coba kakak panitia boleh dipilih Kak tadi yang udah siap nanya. Siapa tadi? Dari kelas mana ini? Mungkin dari anak-anak TK kali Ustaz yang mau bertanya mungkin ada. Oke, anak-anak TK Cahaya Bintang. Oke, boleh di spotlight ataupun di pin, Ustaz? Baik, sebentar. Masya Allah, rame banget ya. Oke. Oke, assalamualaikum teman-teman. Itu masih di mute. Nah, coba teman-teman dari teman-teman TK ini mau nanya apa, teman-teman? Bentar Ustaz, masih pada rebutan. Masih pada rebutan ya. Oke. Ya, silakan dari Cahaya Bintang, Bu Nuki dan teman-teman. Rame banget ya. Ayo Bu Nuki sudah siap, Bu Nuki. Oke. Ada ustazahnya dari Ayo Kak Naja katanya kelas berapa? Oh, Kan aja katanya kelas berapa Ustadz? Iya, kan aja kelas berapa kan aja katanya? 6 SD. Kelas 6 ya? Ya, Kak Naja katanya kelas berapa? Homeschooling tapi kelas 6. Oh, homeschooling ya, kan aja kelas 6 ya, setara kelas 6 SD teman-teman. Bun. Ya, kan aja mohon doanya nih biar anak-anak Cahaya Bintang menjadi hafiz Quran semua. Amin ya Allah, Masya Allah. Doain kan aja ya, mudah-mudahan teman-teman TK nih, masih TK udah semangat mau ngapal Qurannya. Doain mudah-mudahan bisa seperti Kak Naja menghafalkan Al-Quran dan juga mungkin ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, sekarang kita mungkin ganti Ustadz ya ke teman-teman SD Ustadz ya. Ya, silakan Ustadz, silakan. Oke. Oh, udah ada banyak yang nih, udah ada yang raise hand nih. Coba kelas 5A, kayaknya belum tadi ya, kelas 5A. Nah, oke. Assalamualaikum kelas 5A. Tapi yang pertanyaan dari kolom chat itu, Bun. Nah, kelas 5A. Nah, ini. Oke. Siapa yang mau nanya kelas 5A? Ya, silakan 5A. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Delisa. Delisa. Wah, Delisa mau nanya apa? Delisa. Kan aja pernah tidak lupa hafalannya yang sudah dihafal. Kalau pernah, bagaimana cara mengingatnya lagi? Nah, kan aja katanya Delisa nanya katanya, kan aja pernah nggak lupa sama hafalan Qur'annya dan supaya ngatasin supaya ingat lagi gimana sih? Gitu ya dari saya. Ya, iya Pak. Silahkan Kak Naja bisa dijawab.
Kalau sekarang alhamdulillah enggak pernah. Kalau dulu sering banget. Oh, kalau Sering banget waktu dulu belum mungkin. oke, waktu dulu Sekarang belum. alhamdulillah udah mungkin. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Kak Naja, gimana caranya tuh Kak Naja bisa nginget lagi hafalan yang udah dilupa waktu itu, Kak Naja? Caranya ajak makan yang tadi dijelasin sama Mama. Oh, diajak makan, diajak hiburan mungkin ya, kuliner. Cara aja hafalan. Cara aja Halo. Allah selalu bantu. Allah selalu bantu Naja. Masya Allah ya. Tadi suaranya sempat terputus Bunda dari Kak Najanya. Oh iya. Coba ulangi. Kalau sebelum dites berdoa sama Allah, minta bantuan sama Allah. Oh iya. Itu Dede Elisa. Aja. Masya Allah. Ya, begitu ya kata Kak Naja tadi. Kak Naja kalau lupa ya Kak Naja tadi pertama Kak Naja refresh dulu katanya karena Kak Naja sukanya kuliner ya. Jadi Kak Naja tadi sambil mendengar Al-Quran, kemudian juga berdoa ya sama Allah supaya Allah jaga hafalannya dan Allah mudahkan menghafalnya. Gitu ya Kak Naja ya? Iya. Masya Allah. Ya, gimana Dede Lisa? Iya, terima kasih Kak Naja. Terima kasih Kak Naja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Coba dari teman-teman lainnya ada kelas 3C nih yang udah di depan tadi ngantri. Coba kelas 3C. Oke, mau siapa yang mau nanya nih kelas 3C nih? Halo, Assalamualaikum kelas 3C. Ya, silakan kelas 3C Bu Edlis. Halo, 3C. Wah, nggak ada orangnya ini. Ya, 3C, halo 3C. Oh, ini ada 2C malah nih. 3C. Oke, atau dari Yusuf dulu mungkin ya. Nih Yusuf udah raise hand dari tadi. Kak Yusuf mau nanya Kak Yusuf? Ini, Assalamualaikum Kak Naja. Waalaikumsalam. Ini coba saya bacakan artinya. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Surat apakah itu dan seperti apa bacaannya? Az-Zuhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya, benar. Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Terima kasih Kak Naja. Katanya waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Nah tadi udah ada ya ternyata yang udah ngetes. Bahkan Kak Farid kira Kak Naja hafal terjemah kalau sudah dibacakan ayat Qur'annya terlebih dahulu. Nah ternyata terjemahannya dulu juga Kak Naja bisa ya. Masya Allah, tabarakallah Kak Naja. Ya, keren banget ya teman-teman ya Kak Naja ya. Hari ini udah banyak menjawab pertanyaan teman-teman. Naja sudah hafal 900 hadis sekarang.
Masya Allah, tabarakallah. Hadis 900 hadis Kak Najah sekarang hafal. Ya, sampai kitabul hudud ya. Wah, luar biasa. Coba Kak Najah, Kak Farid pengen deh satu hadis aja coba Kak Najah bacain, coba hadis apa aja yang memotivasi tentang Al-Quran ataupun apapun lah yang Kak Najah pengen sampaikan ke kita semuanya, Kak. Boleh, Kak? Ya, dengerin ya. Dengerin teman-teman ya, Kak Najah mau bacain hadis nih buat teman-teman semua. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'siri yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa ma sakara musliman sakarahu Allahu fid dunya wal akhirah والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Boleh diterjemahkan Kak Najah? Keutamaan menuntut ilmu. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah ya, luar biasa, barakallahu fik Kak Najah. Ya tadi teman-teman ya, Kak Najah selain hafal Al-Quran, ternyata Kak Najah sudah hafal 900 hadis. Masya Allah banget teman-teman ya. 900 hadis, dan Kak Najah tadi menyampaikan satu hadis supaya tentang menuntut ilmu ya, tentang menuntut ilmu. Masya Allah, tentang menuntut ilmu yang insya Allah itu bakal dimudahkan sama Allah ya, selagi memang niat kita adalah untuk Allah dan karena Allah gitu. Kak Najah ya, betul ya Kak Najah ya? Ya. Nah, teman-teman sekalian ya, tadi udah banyak banget ya motivasi dari Kak Najah ya, kemudian sambung ayat tadi juga sudah banyak banget ya. Kak Najah sudah berhasil semua dan bahkan sampai terjemahnya Kak Najah sukses ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin karena waktunya terbatas teman-teman ya, sudah 1 jam lebih, masih banyak pertanyaan di room chat yang mohon maaf banget teman-teman ya, belum bisa kami tampung, belum bisa kami jawab karena memang keterbatasan waktu ya. Mungkin lain kali insya Allah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya. Tapi sebelum itu Kak Farid pengen nanya nih ke Kak Najah. Kak Najah, ada nggak sih Kak Najah coba dari Kak Najah harapan atau pesan ya untuk teman-teman SD TK Hidayatullah Jakarta dan juga teman-teman TK Islam Cahaya Bintang nih? Ada nggak harapan atau pesan dari Kak Najah untuk kita semua terkait cinta kepada Al-Quran supaya kita bisa semangat menghafal Al-Quran dan lebih cinta kepada Al-Quran? Silakan Kak Najah. Ya, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul hisab. Jadi murajaahnya harus tetap diulang-ulang. Nambah hafalannya juga. Sudah. Masya Allah. Oke, terima kasih ya Kak Najah ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Masya Allah. Oke teman-teman semua ya, ini waktunya sudah 1 jam lebih. Kak Farid mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Kak Najah ya. Tadi Kak Najah syukron jazilan kepada Kak Najah dan juga Bunda Dahlia ya atas waktu dan juga kisah inspiratifnya buat kita semua ya. Mudah-mudahan Bunda dan Kak Najah dan kita semua berharap teman-teman dari SD TK Hidayatullah Jakarta,
SDIT Hidayatullah Jakarta, Wan, kemudian juga teman-teman TK Islam Cahaya Bintang, termasuk kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan menjadi orang yang cinta sama Al-Quran dan orang-orang yang bisa berdakwah ya, menyebarkan kalamullah di seluruh muka bumi ini. Amin ya Allah. Amin, amin Alamin. ya rabbal alamin. Sekali lagi dari Kak Farid mungkin itu aja ya teman-teman. Mohon maaf apabila dari Kak Farid ada kesalahan atau kekeliruan ya. Terima kasih banyak Kak Naja, Bunda Dahlia dan teman-teman semua. Dari Kak Farid sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, suaranya coba kita takbir untuk seluruhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Farid sudah membimbing kita seluruhnya. Kemudian spesialis banget nih untuk Kak Naja dan bundanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Bunda dan Kakak Naja, mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda ya. Amin. Terima kasih. Adik-adik Ya. semangat ya ikut Iya, pesantrennya. Bunda. Semoga berkah. Terima kasih. Amin. Ya, sama-sama Bunda. Ya, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Kakak Naja semuanya, dadah. Waalaikumsalam. Salam. Naja, Ustadz Farid, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, pamit dulu Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan guru dan anak-anakku sekalian, acara belum selesai. Acara terakhir yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Dede. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita angkatkan kedua tangan kita dalam keadaan saum ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita pun bisa menjadi hafiz dan hafizah seperti Kakak Naja yang tadi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dede dengan baca doa tadi. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai di ujungnya. Pak Rifai selaku pembawa acara, mohon maaf terlebihnya. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang di rumah juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.